kaligrafi yang pernah diikuti ada semua di dalam situ. Iya Pak. Pelatihan, nggak tahu pelatihan ada nggak di dalam situ? Nggak ada nggak salah tuh. Nah, sejak kapan Anda mengenal seni kaligrafi Al-Quran? Itu dalam riwayat saya itu kan saya sejak 81. Sejak saya mulai mengenal tulisan indah Arab itu di pondok itu kan. Iya Pak, itu udah saya rekap. Dan bagaimana peran dan latar belakang Anda dalam mengenal kaligrafi? Ya, seperti yang saya ceritakan dalam riwayat itu, mengenal kaligrafi pertama kali itu justru dari senior santri yang ada di Langitan itu. Karena saat itu susah dapatkan buku-buku panduan untuk menulis kaligrafi. Terus, apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam dunia kaligrafi? Bukan terlibat sebenarnya. Apa yang mendorong Anda untuk belajar, kemudian mengembangkan gitu. Ya termasuk terlibat juga ya. Iya Pak. Tapi dari mulai belajar, motivasi belajar dulu. Jadi motivasi belajar. Tapi kalau memang malas direkam aja. Udah. Oh iya. Direkam. Jadi motivasi belajar dulu. Pertama-tama kita ini dari kampung ya. Kemudian mondok ke kota. Kita dulu waktu kecil menyangka bahwa tulisan di dalam Al-Quran itu pakai mesin gitu ya. Tulisannya itu ya artinya mesin yang menulis itu gitu. Ternyata itu tulisan tangan gitu. Kalau proses pencetakan itu kan kemudian di copy dan sebagainya ya dengan printingnya ya, metode pencetakannya ya. Kalau zaman dulu percetakan itu kan dari tulisan tangan kemudian dipindahkan ke plat itu nanti kemudian yang digunakan untuk mencetak setiap lembar tulisan itu gitu kan. Nah jadi dengan demikian berarti saya pun bisa gitu. Motivasi saya kan gini, oh ternyata bukan tulisan mesin gitu, tapi tulisan tangan manusia, tebal tipisnya gitu. Maka kita kemudian termotivasi untuk belajar, berarti saya juga bisa gitu. Misalnya kita mengenal tulisan wow kemudian ro itu, ujungnya kok bisa lancip gitu, padahal kalau kita gores biasa kan tidak bisa lancip. Nah ternyata penanya itu dipotong sehingga ketika digoreskan dengan diputar dengan teknik tertentu itu kemudian bisa menjadi lancip ujung ro dengan wow itu salah satu contoh aja. Nah kemudian ba misalnya ya, ba itu ketika digores ke bawah tebel, tapi kemudian kita gores agak miring ke arah kiri ya, itu tipis gitu ya. Kemudian kita gores lagi ke kiri dan turun ya, itu tadi. Kemudian kita gores lagi ke kiri full itu tebel lagi gitu. Kemudian kita tarik ke atas jadi tipis lagi. Maka bentuk ba jadinya seperti itu. Nah, itu tidak kita dapatkan kalau kita pakai pena biasa gitu ya. Mata pena yang bulat aja misalnya kayak spidol gitu kan enggak bisa. Makanya zaman itu kita nggak pakai spidol. Kita tuh pakai kalam yang ujungnya besi, ujungnya itu metal, terus pegangannya dari kayu yang dibubut gitu. Itu dicelupkan ke dalam tinta. Tintanya zaman dulu tinta Cina itu berupa batangan kayak penghapus yang hitam itu. Gosok di atas piring dengan air sampai capek gitu. Nggak boleh dengan bahan yang kasar. Kalau dengan bahan yang kasar nanti teksturnya kasar gitu kan. Dan rupanya itu tinta itu memang diproduksi di Cina dan Jepang itu kalau kita lihat YouTube ya. Iya. Khusus memang untuk tulisan-tulisan kaligrafi, tulisan kanji itu kan. Dan itu bau. Kalau sekarang kan udah banyak tinta yang nggak bau ya, tapi zaman itu bau banget karena dia nggak boleh. Zaman itulah nggak tahu ya, karena mungkin serabut dari kapas itu atau kapuk ya, itu kan bisa terbawa oleh ujung pena kita terbelah kan kalam kita, sehingga nanti juga tulisan juga akan ada serat itunya. Makanya kita disuruh melapisi tempat
tinta itu, wadah tinta itu dengan serabut yang diambil dari batang pisang. Batang pisang bagian dalam itu dipatahkan, kemudian kan ada serat-seratnya itu. Oh, iya. Nah, itu dikumpulin sampai banyak, dikeringkan. Yang kayak benang itu ya Pak? Iya, yang kayak benang itu. Itu yang digunakan untuk bantalan tinta zaman itu. Makanya mungkin perpaduan tinta dengan batang pisang, gedebong pisang itulah yang bikin dia bau kali ya. Baunya nggak enak banget dah. Pokoknya dah zaman dulu khas kalau santri itu orang bawa tinta bau gitu ya. Baunya kayak belerang kayak apa gitu. Nah, kemudian diakali tempatnya biasa menggunakan kuningan. Menggunakan kuningan agak berkurang baunya. Maka dulu dikenal di Lemka juga dijual tempat dari kuningan untuk tinta itu supaya nggak bau. Nah, kalau saya dulu ingat saya itu pakai bahan kuningan yang bagus punyanya buyut saya. Nenek buyut saya itu kan kalau menginang itu kan perabotannya itu kan yang ada yang bulat-bulat itu yang dari kuningan asli. Terus diwadahi wadah yang besar dari kayu tapi bersalut kuningan juga. Itu saya minta satu. Nggak tahu sekarang dah kemana itu. Dia kayak mangkok gitu, bagus-bagus. Tempat untuk tempat sirih pinang ya. Kayak itu tamunya Pak ya, tempat numpuk. Tempat numpuknya juga gitu kan. Nah, disitulah kita ada ketertarikan dengan pelajaran kaligrafi itu. Nah, kemudian itu gayung bersambut di pondok saya belajar kaligrafi, kemudian di sanawiyah negerinya itu jadi ya paling bagus lah berarti. Apalagi waktu itu kemudian didatangkan guru yang dari Gontor itu, makin diasah. Kemudian kita ikuti lombaan seperti yang saya ceritakan di situ. Juara 3 tingkat provinsi Jawa Timur waktu tahun 83 kelas 3 sanawiyah waktu itu kan. Kemudian nomor 3, siapa tokoh atau guru yang paling berpengaruh dalam perjalanan Anda? Maksudnya perjalanan belajar kaligrafi. Iya Pak, pengaruh bagi Bapak. Iya, kalau untuk di tingkat nasional ini ya Pak Didin Sirojudin gitu ya. Tapi guru awal saya dulu itu kan Pak Jauharul Anwar dulu. Nah, sekarang masih hidup di Jawa beliau, guru sanawiyah saya. Tapi kalau yang kakak senior banyak, diantaranya almarhum dulu Mas Sutrisno namanya itu, udah meninggal. Dia santri senior di Pondok Langitan yang pertama ngajari saya. Tapi selebihnya saya otodidak, lebih banyak mencontoh, berupaya gitu ya. Ya, terus untuk di Kalbar ini ya Pak Kiai Tusirana lah ya, yang membimbing saya setiap ada perlombaan gitu kan. Nah, beliau yang menjadi salah satu guru saya juga untuk kaligrafi ini. Oh iya Pak Tusirana itu Pak pengkaligrafi juga atau hanya pimpinan pesantren aja gitu yang membuka lembaga gitu? Pengkaligrafi. Beliau itu dulunya termasuk pemain, peserta juga dulu. Ya, meskipun tidak sampai ke taraf karena usia dan beliau lebih banyak membimbing pesantren gitu kan, mencetak santri yang pintar itu. Tetapi untuk di bidang perlombaan beliau informasinya terbatas yang saya dapatkan. Kemudian apakah ada peran pesantren, madrasah atau lembaga dalam memperkenalkan pada kaligrafi? Iya. Yang seperti yang saya ceritakan tadi itu ya. Nanti tinggal diolah ya kata-katanya kan. Jadi di pesantren itu meskipun tidak ada pelajaran kaligrafi, tetapi saya secara pribadi aktif belajar kepada senior saya gitu. Senior saya. Kebetulan kalau di madrasah salafiyah di Langitan mereka diajari itu. Tapi kalau kita di di MTSN kan secara khusus tidak diajari, tidak ada pelajaran itu gitu. Cuman hanya di pesantren ya Pak? Iya, tapi kemudian saya kan ketika menghadapi pertandingan yang mengatasnamakan sekolah itu, kemudian saya dilatih secara khusus sama guru saya itu yang dari Gontor itu gitu. Kemudian peran dalam penyebaran kaligrafi sebagai agen dakwah dan pendidikan.
bagaimana Anda memanfaatkan kaligrafi sebagai sarana dakwah atau pendidikan Islam? Nah ini, saya ketika ditugaskan sebagai pegawai negeri sipil di Kecamatan Menyuke atau Darit itu ya. Dulu masih ikut Kabupaten Pontianak ya, yang sekarang Mempawah itu ya. Termasuk Ngabang juga, Landak itu juga jadi Kabupaten Pontianak. Kuburaya itu juga masuk Kabupaten Kuburaya. Nah, di sana itu umat Islam minoritas, 5% aja di Darit itu, di Menyuke itu. Kemudian saya meskipun tugas hari-hari itu di kecamatan ya, sebagai penyuluh KB. Waktu itu istilahnya ajun penyuluh KB Madya, karena kita direkrut dari sarjana. Kita memanfaatkan waktu-waktu luang itu, di antara tugas itu kita mengajar di Yayasan Al-Ikhlas di Darit ya. Dari mulai madrasahnya, kemudian sampai alhamdulillah kita dengan kawan-kawan berhasil mendirikan sanawiyah gitu kan. Kalau madrasahnya itu sudah sudah didirikan oleh para sesepuh di sana dulu, sesepuh orang Islam. Mungkin dari tahun 50-an kali madrasah itu sudah ada. Awal-awal kemerdekaan ya Pak? Iya, awal-awal kemerdekaan lah. Itu bangunannya itu dari kayu bulat di tepi sungai dulu, di kawasan yang dihuni orang Muslim ya, di pasar Darit itu kan. Salah satunya adalah orang tua dari Pak Mahmud Akil dulu, almarhum ya, rektor Untan dulu itu asli orang sana, kelahiran Darit. Bapak dari Pak Muda Mahendrawan. Itu dulu kami dekat dengan keluarga besar beliau itu, karena mereka tokoh kelahiran Darit yang sudah go Kalbar kan, jadi tokoh nasional kan dari Kalbar kan. Maka kita dekat dengan beliau-beliau itu. Nah, kita gunakan, saya kebetulan ngajar kaligrafi, saya ajari kaligrafi bahasa Arab, bahasa Inggris waktu itu. Waktu ada sanawiyah itu ya. Jadi betul-betul memang saya manfaatkan kemampuan sedikit tentang kaligrafi ini untuk melakukan dakwah, pendekatan gitu ya. Karena anak-anak seneng banget, kan tidak pernah mereka kenal. Iya Pak. Ada satu cerita yang lucu. Ketika saya pulang dari MTQ Nasional di Jambi tahun 97, itu saya di sana kan di di Stan Lemka itu kan beli handam. Satu batang gini nggak salah 2.000 dulu. Tahun itu 2.000 kan udah mahal gitu ya, 2.000 ya. Nah, saya pamerkan lah dengan murid-murid saya, anak-anak gitu kan. Bapak bawa oleh-oleh dari MTQ Nasional gitu kan. Ini untuk menulis kaligrafi gitu kan. Kemudian anak-anak itu pada mendekat, apa itu Pak gitu gini. Oh, di sini terbayak Pak katanya, di hutan. Isuklah kami bawakan katanya. Begitu, oh boleh gitu. Bawakan satu ikat besar. Anak-anak bawa, cari di hutan banyak banget rupanya. Nah, ini yang belum kita kan. Tapi selama ini saya cari di hutan-hutan kita belum ketemu saya itu. Medianya ya Pak ya, media kalam yang sekarang itu. Yang handam yang kita pakai itu. Itu kan memang banyak kalau di daerah Mumpai itu memang banyak sih Pak. Kalau apalagi di daerah Senggau itu Pak, di tepi jalan itu yang banyak tuh Pak. Saya belum tahu yang pohon aslinya bagaimana gitu. Nah, jadi itu pengalaman lucu saya. Akhirnya kalau di sana orang nyebutnya bukan handam, tapi naman. Naman orang nyebutnya, naman terus satunya lagi apa gitu. Kan termasuk tumbuhan paku itu. Iya Pak. Tumbuhan paku. Kayak pakis gitu. Kayak pakis, tapi mereka nyebutnya naman. Nah itu, nah ini memang ada sebagai satu sarana ya untuk memperkenalkan ajaran Islam. Bahkan waktu itu kan camatnya Pak Cornelis yang kemudian jadi gubernur Kalbar 2 periode itu kan, camat saya. Kita mengadakan MTQ tingkat kecamatan waktu sebelum kita mengikuti ke tingkat Kabupaten Pontianak ya. Tahun 95-an lah. 95. Itu
salah satu acaranya itu saya minta dengan ketua yayasan. Ketua yayasannya waktu itu Pak Awang Ahmadin gitu, sepupu dari Pak Awang Ishak. Pak Awang Ahmadin itu ketua yayasan dulu, orang pertanian dulu, sekarang udah pensiun. Pak, nanti boleh kalau memang ada penampilan gitu ya di depan Pak Camat tuh. Pak Camat kan orang non muslim ya. Pak Camat dan para stafnya gitu kan. Nah, kita ramai lah sambil ditonton ini. Jadi saya waktu itu menulis langsung pakai spidol besar 2 igi yang diikat. Tapi kertasnya kertas Manila itu saya sambung sampai panjang gitu. Nah, kita kan sudah hafal dengan tulisan wa innaka la'ala khuluqin azim gitu, pakai khat sulus gitu kan. Ada tanda tangan Pak Cornelis waktu itu. Masih Camat Menyuke zaman itu. Cuma enggak tahu barang itu disimpan di mana gitu ya. Nah, itu kan salah satu pengenalan kita. Sarana dakwah kita. Bahwa di Islam itu ada juga seni menulis indah gitu kan. Kepada non muslim bahkan itu kan. Apakah Anda pernah mengajar atau melatih kaligrafi? Jika iya, di mana dan dalam bentuk apa? Ini tadi diantaranya itu ya. Iya Pak, udah terjawab sendiri. Sudah terjawab. Dan yang ditambah juga, yang berikutnya saya juga, itu tadi kan MI dengan Sanawiyah di Darit ya. Kemudian ketika saya di Singkawang, saya ngajar di Man Model dulu. Nah, sekitar di tahun-tahun 2000 sampai 2002-an lah. Sekitar zaman-zaman pada saat Titanic dulu, film-film Titanic tuh ingat saya. Ini murid-murid saya udah tua-tua sekarang, udah jadi dokter juga sebenarnya. Mawan yang di Seki Baru itu dokter Imawan, siapa itu anak Pak Samsul. Kalau yang Bapak tuh kan, yang Bapak ajar di Man Model, yang terus jadi pengkaligrafi juga siapa gitu Pak? Kayak Udian itu juga berapa? Kayak apa tuh Ustaz Hafizin, Bang Hafizin. Itu di bawah itu, jauh tuh. Kalau yang di atas itu dulu namanya Muhajir, adiknya Sauki itu. Tapi nggak salah udah meninggal ya Muhajir itu. Generasi tahun 2000-an ya udah, kalaupun ada udah pensiun dah rata-rata kan gitu. Iya, Pak. Nah, di bawah-bawah saya ya. Kalau yang saya juga kan ngajar di SDIT di sini deh. Di antaranya Heren itu yang saya ajari. Heren itu yang saya ajari kaligrafi, saya ngajarinya. Yang digital itu ya Pak, Heren yang digital. Heren digital itu. Tapi waktu di kita ajari kaligrafi biasa, kaligrafi naskhi itu kan. Dan pengenalan yang lain sedikit-sedikit gitu. Kalau yang ini kan didikan saya ketika TC, kayak Sri, Hafizin, Hendro. Hendro itu aja saya udah nggak ngajar ketika dia di MAN. Hendro Budi Sungkowo itu kan. Yang mushaf nasional itu, ini nasional juga. Iya, bahkan waktu dia baru tamat MAN, ikut lomba, saya dewan jurinya, lomba melukis tentang narkotika, nggak salah, bahaya narkotika dalam rangka Hari Anti Narkotika Sedunia. Itu bagus, dia juara 1 kan, saya jurinya. Nggak kenal waktu itu, saya panggil, kamu, iya masuk, nggak apa-apa. Jadi mau targetkan usia Pak? Nggih. 5 kan kemarin kan naik. Udah naik berapa? 2 kemarin ya? 2, ini tambah 3 kan jadinya ya, masih Iya, bisa 2. sampai 6 ya. Yang sampai di Heren. Apakah Anda pernah mengajar atau melatih kaligrafi? Ya, ketika saya tugas di Ngabang juga saya melatih kaligrafi. Di sana juga aktif sebagai pengurus LPTK Ngabang zaman itu. Sudah terbentuk Kabupaten Ngabang ya, Kabupaten Landak ya, udah pisah dengan Papua waktu itu. Apa saja media yang digunakan dalam menyebarkan kaligrafi, misalnya mural, mushaf, spanduk MTQ, di kitab. Nah, saya dulu itu juga kan biasa membuatkan kaligrafi ornamen di masjid ya. Tapi kita pakai bahan triplek, kemudian ditempel, dekorasi ya. Karena memang dari dulu spesialisasi di dekorasi sebenarnya. Yang lain-lain meskipun juga pernah ikut, tapi ikut lomba ya, kayak
waktu di Rosajaya itu bahkan kita dari mulai hiasan mushaf, dekorasi gitu kan. Zaman itu baru hiasan mushaf dengan dekorasi di Rosajaya. Jadi kita tanding membuat karya beberapa kali ya. Nah, tapi kalau yang juga kita gunakan sarana penyebaran kaligrafi itu ya untuk zukhrufa istilahnya kan, untuk ornamen masjid gitu. Di masjid istana kerajaan Belanda, masjid yang lama dulu itu ada tulisan saya, tapi sekarang udah ada. Waktu kita MTQ kemarin kan masjid baru ya. Iya Pak. Ada di BKKBN Mempawah, kemudian ada beberapa lagi yang saya lupa ya. Di Masjid Agung sini dulu, menaranya dulu itu pernah ada juga hiasan kaligrafi, bunyinya dari ayat yang ini, yang bunyinya Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu Tentang masjid ya Pak ya. ya yang diantaranya ya. Apakah Anda pernah menjadi juri atau peserta dalam lomba kaligrafi? Sejak kapan? Udah ada di Iya, dalam data saya itu ya. Nanti kita lengkapi yang daftar pelatihan yang saya ikuti. Selanjutnya, sebagai pelestari budaya dan estetika Islam, apakah Anda mengoleksi manuskrip keislaman lokal? Kayak manuskrip Al-Quran zaman-zaman dulu gitu Pak, tulisan-tulisan Al-Quran zaman-zaman dulu, apakah ada ya? Kalau tidak ada, Kalau mengoleksi manuskrip keislaman lokal itu yang dimaksud misalnya seperti itu, saya juga ngoleksi yang mushaf khas Kalbar gitu. oh, ada di rumahnya ya Pak? Ada. Oh, boleh itu Pak, saya juga yang Ya, mushaf dosen Kalbar itu ya. Iya Pak, dosen tuh Itu banyak. sekarang udah nggak ada lagi itu. Oh. Udah langka barang itu. Iya, dosen itu kan sebenarnya kalau bisa kalau nemu yang manuskrip nih kamu foto katanya. Ini Ya. banyak bisa diteliti. Itu dulu kabupaten di Kalbar itu baru 7 kabupaten. Jadi setiap halaman dari halaman sekian sampai sekian itu ada keterangannya. Ini adalah ornamen khas Kabupaten Sambas. Gitu. Halaman sekian sampai sekian ornamen khas Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak gitu kan. Kota Pontianak kita tahu kan? Iya Pak. Curah Insang gitu ya. Iya Pak. Kalau Sambas itu Pucuk Rebung misalnya gitu ya. Kemudian kalau Sanggau itu apa? Pakis-pakisan nggak salah. Iya. Dayak. Saban merah ada gitu kalau daunnya. Zaman itu belum, sabang merah belum dikenal masih. Nah, kemudian apalagi yang entuyut mungkin saya lupa ya, apakah ada enggak yang kantong semar itu ya. Ini keadaan sekarang Pak, manuskrip apa masih ada enggak gitu di Bapak gitu manuskrip? Al-Qur'an itu Iya Pak. masih ada. Oh, Kalau mau melihat iya, Pak. nanti ke rumah. Boleh. Ya. Iya, Bu. Menurut Anda, apa tantangan dalam melestarikan seni kaligrafi di Kalimantan Barat saat ini? Tantangannya memang ya, kaligrafi ini kan membutuhkan modal ya kalau kita mau membuat karya itu. Misalnya kalau katakanlah kita mau melukis pun juga kanvas harganya lumayan. Bagi yang belum bekerja terasa itu, kemudian tintanya juga mahal-mahal ya, apanya catnya itu ya. Nah, memang solusinya ya memperkaya itu dengan dengan coba-coba mengolah-olah dari bahan-bahan yang lebih murah lah. Saya dulu itu ikut lomba, itu pakai sebelum kenal Mowileg ya, apalagi yang sekarang anak-anak itu udah pakai Posca segala macam. Jadi dekorasi itu pakai cat Unileg namanya. Oh, berarti yang Unileg itu tahun 96 waktu kita mau ke Sanggau itu harganya Rp7.000. Satu kaleng yang 1 kilo itu ya, Rp7.000. Itu. Jadi cat utama cat putih, kemudian cat dasar itu
merah, kuning, biru gitu kan. Jadi 4 warna itu udah. Jadi untuk warna-warna lain itu perpaduan dari situ. Perpaduan dari warna itu. Nah, memang kalau dibanding dengan Mowilex sekarang ya kalah, dia kusam. Kalah ngangkat. Tapi dulu kita akali dengan cara disemprot dengan clear gitu. Hanya kelemahannya kalau tulisan kita tidak tebal tipisnya tidak rata, itu belang. Kilat memang kilat, tetapi agak belang. Yang tipis dia ketika ditimpa dengan clear itu nampak banget tipisnya gitu. Kelemahannya di situ. Jadi transparan gitu ya. Jadi transparan. Nah, kalau sekarang ini dengan cat Mowilex untuk tulisan utama itu kan nggak perlu di clear lagi, udah cantik, udah mengkilat. Tapi harganya memang lumayan mahal juga. Nah, hal yang mendukung bahwa animo masyarakat ya, animo anak-anak untuk belajar kaligrafi ini bagus gitu ya, punya tren yang bagus. Apalagi ketika mereka dikirim menjadi kafilah dan sebagainya, memang mereka mendapatkan fasilitas ya, peralatan, kemudian uang saku, seragam. Apalagi kalau menang dapat hadiah. Bonus ini berapa yang sudah dapat bonus umroh kan? Iya. Gitu. Jadi itu salah satu juga hal-hal yang mendukung ya. Jadi boleh ditambahkan di sini poin ke-11 nanti hal-hal yang mendukung ya. Di samping tadi tantangan kan. C, pengembangan dan inovasi. Nomor 11 dulu ya. Bagaimana Anda melihat posisi kaligrafi dalam budaya masyarakat lokal? Nah, kaligrafi dalam budaya masyarakat lokal ini sudah dikenal jauh hari ya. Kita lihat di masjid-masjid meskipun bentuk khatnya masih jelek ya, katakan gitu, belum sesuai dengan standar. Maaf, bukan jelek ya. Belum sesuai dengan kaidah standar gitu ya. Tapi semangat mereka untuk menuliskan kaligrafi di masjid sampai di kampung-kampung itu ada itu. Di mihrab, mimbar gitu. Bahkan di makam. Datang di makam-makam tua-tua itu kan. Pakai tulisan Arab tuh, meskipun tulisannya tidak tentu duduk ya. Itu tuh namanya tuh Pak kaligrafi flora kata. Floral. Iya, Floral ya. Ya. Itulah Pak, lupa saya itu yang mengkombinasikan dengan bunga pokoknya itu. Iya. Saya tuh juga baru tahu ternyata di bukunya Ustadz Didin tuh ada kaligrafi itu yang mungkin kita. Dan sebenarnya kelemahannya di sini antara yang tukang konsep dengan yang mengukir itu orang beda. Makanya kita lihat kadang-kadang hurufnya tak nyambung. Saya kemarin itu dikirimin foto dari makam Panembahan Kubu ya. Ada salah satu kemarin jadi MC di Kabupaten Kuburaya, MC kaligrafi itu. Dia nggak salah orang dinas pendidikan Kuburaya. Nah, dia ke makam di Kubu sana, difoto. Ustadz katanya, bisakah minta tolong bacakan ini? Letih saya bacanya. Ada beberapa yang bisa sangkut, tapi ada yang memang tak bisa dibaca, tidak nyambung tulisannya. Nah itu sama juga dengan ukiran kayu yang ada di di mihrab. Kadang-kadang kan konsep itu udahlah konsepnya memang yang penting penuh gitu ya. Iya, intinya yang penting penuh, yang dibuat orang lain yang tidak mengerti kaidah, kemudian diukir oleh orang lain lagi. Jadi ketika terjadi perubahan pemaknaan itu akhirnya sebuah huruf kadang-kadang terpotong ya, tidak ngerti. Iya, Pak. Bahwa itu salah gitu kan. Akhirnya susah dibaca. Dia kalau berbentuk ayat masih mudah dicari, hadis masih mudah dicari, makalah masih mudah dicari. Tapi kalau misalnya keterangan tentang ini makam si A bin si A pada tanggal berapa, dan kejadian apa yang terjadi di situ, nah itu susah. Nanti saya tunjukkan lah WA itu sebagai contoh-contoh ya, untuk memperkaya, untuk lampiran nanti. Iya Pak. Deskripsi. Nah jadi di masyarakat Muslim kita, di budaya lokal masyarakat Muslim Melayu Kalbar ini memang kaligrafi itu punya tempat yang mulia, tempat yang sangat dihormati gitu. Kemudian pengembangan dan inovasi nomor 12 ya. Bagaimana Anda melihat perkembangan seni kaligrafi dari tahun 90-an hingga sekarang? Wah, luar biasa. Jadi kalau kita melihat karya-karya kita di tahun 90-an itu ya, itu
sepan rasanya ngelihatnya gitu kan. Udah kualitasnya jelek gitu kan, tulisannya juga masih enggak tentu dulu katanya kan. Tapi sudah mengandung kaidah gitu kan. Sudah mengandung kaidah. Tapi sekarang semakin halus. Semakin, dan alhamdulillah kawan-kawan itu juga semakin ini, artinya mau berkorban, tidak mengandalkan misalnya saya kalau tidak dibelikan oleh LPTK tidak akan berlatih gitu, enggak. Ini semangat mereka itu pakai keluar duit sendiri pun tidak apa-apa, yang penting dia juara. Nah, gitu, itu bagus tuh, gitu kan? Iya Pak. Harus begitu. Kebetulan kalau Bapak dulu itu kan sudah pegawai, jadi memang biaya-biaya itu beli sendiri, tidak nunggu LPTK lah. 13. Apakah ada inovasi gaya, media atau teknik yang Anda kembangkan? Nah, secara pribadi sih saya belum bisa mengembangkan ya, hanya baru coba-coba gitu. Media-media lain kayak Gabus gitu ya. Tapi memang kayak Gabus itu dia tidak kuat ya, tidak tahan lama gitu ya. Kalau kita mencoba pakai kayu triplek misalnya yang dipotong dengan scroll show misalnya, itu boleh juga, itu agak awet, kemudian ditempel di media. Nah, saya pernah juga dulu mengembangkan yang menggunakan mirror ya. Mirror itu bahan mika tetapi dia bisa berkaca gitu. Ada warnanya kuning gitu, ada biru, hijau, merah gitu tuh. Tapi dulu saya pernah buat gerbang IAIN Malang dulu. Di tahun-tahun sekitar 90. Waktu itu masih belum tamat kan. Itu pakai gergaji manual saya itu. Yang ngebuatnya itu. Iya, masih belum kenal scroll show masih. Nah, sekarang saya sudah punya saya scroll show. Sakit berarti kerjanya kalau Allah, berbulan-bulan lah saya ngerjakannya itu. Udah gitu dilapis lagi dengan triplek 18 mili, hampir 2 cm kan. Iya. Untuk di belakangnya supaya tebal. Kalau sekarang kan tinggal dibelikan spon yang busa yang keras itu kan. Iya, Pak. Mudah lagi motongnya kan. Yang dulu pakai triplek, bayangkan. Dilapis depannya pakai yang itu supaya 3 dimensi maksudnya. Iya, gitu. Pak, ya. Luar biasa proyek saya pertama kali dapat proyek dari kampus dulu. Saya kerjakan dengan kawan-kawan. Ya duitnya habis itu juga untuk makan-makan. Bisalah untuk beli-beli celana Levi's zaman itu kan. Celana Levi's zaman itu 7.000 udah dapat celana Levi's. 7.000 rupiah. Tahun 90-an Pak. Iya, tahun sebelum 90-an kali. Saya masih tingkat berapa itu? Wong saya makan nasi itu 200 rupiah udah dapat zaman itu. 200 di Malang. Itu diantara inovasi gaya ya media. Nah, sekarang kan ya kita mengikuti tren yang ada di nasional. Tren dari mulai, kalau melukis kanvas itu pada saat 2004 itu saya kan diberi kehormatan oleh Pak Kiai Didin ya sebagai pimpinan LMK. LMK kerjasama dengan pemerintah DKI, Wali Kota Jakarta Utara waktu itu mengadakan eksibisi kaligrafi tingkat ASEAN. Nah, saya dipanggil lah. Itu semua biaya dibiayai oleh pemerintah waktu itu. Tiket, pesawat, hotel mewah dan sebagainya itu. Rekreasi, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, syaratnya kita harus membuat karya. Karya dibawa pada saat kita ke sana gitu. Kita bawa, saya buat karya waktu itu, ingat saya belajar dengan Pak Bung Buikon, tulisan Cina dari terjemahan ayat yang Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa gitu kan. Apa itu bunyinya itu? Syu'uba wa qabaila lita'arafu itu ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu
Sama beliau Pak Bong Wikeng itu kan tokoh orang Tionghoa Singkawang, tokoh Cina yang dia familiar juga dengan saya karena waktu itu saya kan di Kesra, jadi hubungan dengan tokoh-tokoh agama itu dekat. Dipinjemi Al-Quran berterjemahan bahasa Cina gitu kan. Itu rupanya dia hadiah dari Pak Awan, wali kota Singkawang zaman itu. Karena kau orang Cina katanya gitu kan, orang Tionghoa dikasih itu, dipinjamkan ke saya. Nah jadi saya tiru persis lah cara belajar cara gimana goresannya tulisan Cina itu ya. Oh berarti itu memanfaatkan gitu Pak ya, lokal Singkawang gitu ya kan? Iya lokal Singkawang, maksud saya seperti itu karena Singkawang mayoritas Tionghoa gitu kan. Dan itu viral tuh di Jakarta itu waktu saya tampilkan tuh. Jadi udah di tulisan Arabnya kan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan seterusnya itu, terus terjemahannya itu pakai tulisan Cina. Nah gaya tulisan saya waktu itu saya ingat, saya memang terpengaruh dengan pelukis kaligrafi nasional ya, Mas Bambang Priadi, termasuk salah satu guru saya itu. Boleh dicantumkan nanti. Saya belajar dengan, boleh di browsing di di Google itu Bambang Priadi Malang gitu. Nah ini salah satu pelatih di Jawa Timur juga beliau tuh. Pada saat 97 beliau juga masih jadi peserta di Jambi. Nah itu gayanya bebatuan. Jadi motifnya kayak batu gitu. Batu kemudian diukir kayak diukir gitu, dipahat gitu. Nah trik itu kan tinggal bagaimana kita pertama kan latar belakang, kemudian goresan-goresan dan percikan cat yang beraneka ragam tadi itu. Tapi yang ada nuansa batunya, misalnya abu-abu, hijau tua lumut gitu ya. Ada agak keputih-putihan, kayak hitam-hitaman gitu. Nah itu kita letakkan di dari beberapa cat itu kita letakkan di sikat gigi. Nah sikat gigi itu kemudian kita pegang pakai tangan kanan, yang sebelah kiri itu enggak gitu Pak, dipercikannya gitu. Enggak. Zaman itu saya diajari sama Mas Bambang Priadi itu pakai sisir. Lebih halus anaknya, teksturnya. Jadi kita anukan shred tapi ya harus bagus. Dan nanti baru dirapikan lagi tepi-tepinya yang rusak tuh. Misalnya bebatuan kan? Iya Pak, iya Pak. Membuat tekstur batu itu. Nah, bagaimana itu? Bagaimana bisa kayak bebatuan lah ya. Dan rata gitu kan. Oh ternyata pakai sisir ya. Pakai sisir. Berarti kalau sekarang pakai tek iya, gitu Pak, kan. kalau yang Ya saya sekarang biarkan aja kalau ya. Tapi udah pernah saya bilangkan gitu tapi tidak dipakai oleh kawan-kawan waktu pelatihan kan. Enak gini Pak katanya. Udah masing-masing. Karena memang bebas. Teknik itu bebas banget bagaimana yang paling enaknya kan untuk bisa dikerjakan kan. Berarti teknik aneh Pak ya. Dibawa ke Jakarta itu diserahkan ke panitia. Kemudian sampai di sana di Jakarta juga kita harus membuat karya di tempat. Nah, gitu. Nah, karya di tempat. Disitulah saya berkolaborasi, berinteraksi dengan kawan-kawan LMK lebih intens. Makanya sampai sekarang kan akrab tuh dengan beliau-beliau itu. Yang generasi-generasi lama kayak Ustadz Isem itu kan salah satu juga saya angkatan dengan saya pesertanya. Hanya kan beliau memang intens sehingga sering juara internasional juga kan, juara di tingkat internasional dan ASEAN gitu. Sedangkan saya ya karena saya udah sibuk dengan pekerjaan pegawai saya jadi pemalas kan gitu, udah ngaku aja lah. Pemalas aja. Fokus Pak ya. Ada terfokus. Seperti itu. Kemudian apakah teknologi seperti desain grafis, media sosial mempengaruhi penyebaran kaligrafi saat ini? Iya, sangat banget. Nah, jadi kita untuk mempromosikan kaligrafi itu kan bukan hanya kalau zaman dulu itu ya ditawarkan Pak, nak buat kaligrafi ke Pak gitu. Saya ini gitu, saya bisa buatkan gitu. Nah, kita baru lihatkan foto-foto ini karya saya di masjid ini gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini sebelum barang itu jadi, rencana gambarnya sudah bisa dengan desain grafis kan. Kita bisa buatkan draftnya sehingga mereka yakin gitu kan. Kayak gini loh nanti kaligrafi yang mau saya tulis di masjid Bapak gitu kan. Nah, lebih mudah lagi, apalagi dengan adanya media sosial kan. Kita memperkenalkan, memasyarakatkan kaligrafi lebih mudah lagi kan. Hari ini
hasil lomba Riau itu hari ini juga langsung kita bisa lihat di Provinsi Riau, kita di Kalbar langsung tahu. Kalau zaman dulu itu pakai beli, kita minta kirimkan dari Jakarta, tolong ya difotokan itu yang hasil karya-karya di Riau misalnya gitu. Saya tuh kawan-kawan yang angkatan lama, Munadi, Kaspul, segala macam, saya termasuk di antaranya itu. Pak Ustadz Munadi itu, Iya, Pak. Dokter Munadi, Iya, Ustadz Kaspul Sanggo itu. Itu kan kalau secara umur kan junior saya, zaman masih sama-sama jadi peserta dari Kalbar dulu, tingkat nasional. Itu punya itu foto cetakan model lama itu, pakai album kecil dikirim dari Jakarta. Minta tolong ya saya beli juga gitu kan. Hasil karya-karya kita kan nggak punya acuan, kan sedikit banget referensi zaman itu. Nah jadi kita mengandalkan foto-foto hasil karya nasional di mana gitu atau tingkat provinsi di mana gitu untuk kita berlatih di Kalbar. Nah dengan demikian posisi kita selalu di bawah karena kita ketinggalan zaman terus. Mereka sudah pernah bertanding, kita baru niru kan. Begitu kita tandingkan dia udah yang penemuan baru lagi gitu kan, baik gaya maupun peralatan. Kita peralatan tahunya ya dari Jakarta, dari Lemka. Jadi memang, nah inilah ke depan gimana caranya Kalbar itu bisa maju lagi ya, tidak mengandalkan anda terus gitu kan. Kalau kata Ustadz Rudi itu Pak, yang seniman Kalbar itu Pak, yang beliau tuh katanya tuh kaligrafi ini khususnya di konten lah itu. Mereka tuh saya nengok kurang peka sama alat ya. Alat tuh mereka tuh tidak peka. Dan terus terlalu banyak mengkiblatkan ke Lemka gitu. Itu yang ada beliau kecil saya itu Pak. Mungkin tahun ini beliau jadi Dewan Hakim juga kali Pak di provinsi. Kan kemarin tuh udah ada ngomong-ngomong dengan saya. Rudi? Iya Bang Rudi Pak. Itu sempat belajar koreksian juga sama beliau. Yang tempat biasa kita beli peralatan tuh ya? Iya Pak, Bang Rudi. Yang itu kan karyanya tuh sampai kemana-mana itu Pak, karya ini Pak. Itu kan anak seni rupa memang. Seni rupa. Ya, boleh lah untuk kemajuan Kalbar nggak masalah itu. Terus peran institusi dan komunitas. 15. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan LPTK, MTK dan lembaga lain terkait kaligrafi? Ya. Udah terjawab. Saya di Kalbar ini ya sejak saya dari mulai jadi peserta kemudian sampai menjadi pengurus LPTK Kota Singkawang utamanya ya. Jadi tahun 2004 itu sekretaris umum saya, kebetulan saya di Kesra kan. Berapa periode gitu sekretaris umum pas saya sampai Kabak Kesra gitu. Nah kemudian saya menjadi wakil ketua 1 sampai 2 periode kemarin, dan sekarang saya menjadi wakil ketua 3 LPTK Kota Singkawang. Kalau untuk Kalimantan Barat, alhamdulillah sejak tahun berapa itu sudah jadikan pelatih saya kan. Untuk Dewan Hakim sejak 2005. Kemudian untuk pelatih yang sampai ke nasional itu ya, itu nggak salah 2008 pada saat kita ke Banten nggak salah 2008 itu kontingen Kalbar. Saya salah satu pelatih dengan Pak Yetusi Pak Alvan nggak salah waktu itu, Pak Yetusi pas haji atau apa gitu, nggak salah Pak Alvan yang dan saya dengan Pak Alvan yang pesertanya zaman itu ya Bang Kaspul, Bang Munadi, Hendro itu belum nggak salah, Hendro itu kalah nggak salah itu, kan kalah dengan Sauki waktu di 2008 tuh. Kalau kayak di Singkawang, Ustadz Sahuri itu Pak. Sahuri itu peserta di Banten tuh. Bang Munadi, Kaspul sekamar dengan saya kan, Sahuri, Sauki di kamar lain. Nah, peserta perempuannya lupa saya. Itu peran keterlibatan saya dalam LPTK dan MTK. Sejauh mana peran institusi ini dalam mendukung perkembangan kaligrafi di Kalbar? Nah, selama ini peran lembaga LPTK ini kan kayak lebih banyak sebagai event mencari
pemenang gitu ya, sama melatih ketika mau dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya LP3 kabupaten kota melatih, memberikan training ketika mau tingkat provinsi gitu ya. LP3 provinsi memberikan pelatihan training ketika mau mirim ke tingkat nasional gitu ya. Nah, tapi di luar itu belum ada gebrakan-gebrakan misalnya secara khusus menciptakan secara khusus sekolah kaligrafi misalnya gitu. Belum. Nah, itu semua memang terkendala oleh pendanaan yang saya dengar ya. Yang kita, karena memang LP3 ini sangat tergantung dengan anggaran pemerintah selama ini. Belum ada terobosan-terobosan yang bisa mendapatkan dana-dana. Kecuali pada saat pelaksanaan MTQ itu biasanya dulu ya, itu kita boleh itu minta bantuan masyarakat sekalbar misalnya gitu ya, dengan mengindahkan stiker sumbangannya gitu. Sumbangan nah, untuk pelaksanaan kegiatan di mana gitu kan, itu dibolehkan. Ada izin dari Dinas Sosial Provinsi, ada perizinannya. Kemudian 17, apakah ada komunitas kaligrafi lokal yang aktif? Apa peran Anda di dalamnya? Kita sebenarnya membuat untuk khusus Singkawang itu waktu itu saya bentuk Sanggar Al-Qalam ya, angkatan Pak Ismail yang sekarang guruman tuh ya, pelatih kita, salah satu pelatih kita, dan lain-lain ya. Nah, tapi karena kesibukan saya ketuanya, kemudian macet. Kemudian tahun berapa waktu kita mau ke Bayang 2014 saya membentuk KPKA ya, Komunitas Pencinta Kaligrafi Kalbar, kaligrafi Al-Quran Kalbar gitu. Nah, yang saya jadikan sebagai pionir-pionirnya ya kawan-kawan kita peserta lah, kayak Kak Sri gitu ya, Bang Hendro ya, dan lain-lain gitu. Tapi dengan kesibukan masing-masing akhirnya juga tenggelam. Nah, kalau misalnya Diki mau mengembangkan nanti di Singkawang setelah selesai kuliah ini, boleh kolaborasi dengan Bang Hafizin dan lain-lain. Ayo kita anukan lagi. Di rumah saya di atas tuh udah siap. Kalau panas tinggal pasang AC kan. Itu luas tuh. Boleh dijadikan pusat kegiatan. Apakah namanya tetap itu atau mau bentuk baru lagi? Monggo. Silakan. Dan sebenarnya udah banyak orang-orang tua anak TK yang bertanya kepada saya, Pak, kapan Bapak buat kursus kaligrafi? Gitu. Ayo kita gerakkan nanti kalau memang. Nah, mungkin Diki tidak perlu ngajari kaidah, Iya, Pak. mungkin melukis. Iya, Pak, ngelukis. Disiapkan kanvas murah-murah yang kecil-kecil kayak kemarin tuh ya, yang ukuran A4 atau apa gitu. Jadi mereka nanti modelnya kayak kita di Pontianak itu. Jadi satu set itu lengkap dengan catnya, dengan kuasnya, dengan kanvasnya, berapa harganya. Itu aja mereka beli gitu. Jadi untuk pembinaan tidak perlu bayar misalnya gitu. Nah, kita mungkin bisa dapatkan untung 1.000-2.000 dari situ. Kita di samping mengembangkan itu juga untuk amal lah ya, untuk amal. Karena zakatul ilmi itu kan at-ta'lim ya, mengajar itu zakat ilmu, zakatnya ilmu kan. Kita zakati. Dulu memang saya sendiri juga saya niatkan seperti itu, kayak ngajar ngaji segala macam. Saya memang sengaja ngajar ngaji gratis gitu, supaya kita dapat berkahnya. Nah, tapi kalau yang di dalam bentuk kursus misalnya, ya memang supaya mereka serius, pakai berbayar. Kalau dianggap gratis itu akhirnya semau-maunya gitu. Kemudian pengertian pengaruh sosial dan spiritual. Apa makna spiritual kaligrafi bagi Anda pribadi? Jadi kaligrafi itu adalah huruf-huruf yang digunakan untuk memvisualisasikan firman Allah dalam Al-Quran ya. Maka hal itu secara spiritual memang sangat berpengaruh ya, sangat punya nilai yang sangat tinggi bagi kita ya, seorang muslim. Bahkan kalau dalam hadis disebutkan
Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran diberikan 10 kebaikan kan? Iya Pak. Maka saya berani mengatakan setiap memberi pengarahan MTQ biasanya kan, kalau menulis itu bukan hanya sekali bacanya, berkali-kali. Maka jangan dihafalkan. Maksud saya, soal itu tetap kita letakkan depan kita, jangan sok pintar. Akhirnya salah nanti. Bagus baca, pun dapat pahala kan. Iya, Pak. Baca lagi, tulis lagi, baca lagi, tulis lagi. Jangan biar kelihatan pintar gitu. Udah, enggak bawa konsep Nggak bawa gitu konsep. kan. Udahlah nanti hasil karyanya ada yang kurang harokat, kurang fathah, nggak dapat pahala lagi kan. Maka saya anjurkan tetap baca. Tiru. Nah gitu. Dan jurusan saya kan untuk S1-nya kan jurusan bahasa Arab kebetulan ya. Saya dulu waktu di kampus itu juga menjadi redaktur majalah berbahasa Arab. Memang majalah sederhana banget sih, dulu namanya An-Nahdah ya, artinya kebangkitan. Di jurusan bahasa Arab itu ketua dewan redaksinya sekarang adik kelas saya, tapi dia dari Gontor, maka kita angkat lah karena dia pintar bahasa Arab. Sekarang dosen di IAIN Mataram, Mas Ma'ruf namanya. Nah, saya diletakkan sebagai redaktur untuk menulis. Jadi dari artikelnya itu dari kawan-kawan semuanya. Saya tulis kembali, kemudian itu baru nanti diperbanyak gitu kan. Saya tulis kembali pakai tulisan tangan, baru nanti diperbanyak. Dan skripsi saya itu tulisannya bahasa Arab semua, pakai tulisan tangan. Udah pernah saya tunjukkan. Tahun Belum. berapa itu Pak? Belum pernah ya Pak. Tahun 92. Oh, zaman dulu ya. Kan belum ada komputer untuk nulis Arab di zaman itu. Dan senior-senior kita juga nulis seperti itu. Bahkan saya dimintai tolong untuk menuliskan skripsi senior saya, untuk menuliskan, ya konsepnya dari beliau, tapi saya hanya menuliskan dengan gaya khot aja, menuliskan satu skripsi itu. Sekarang beliaunya udah profesor di Surabaya itu, Mas Ali Wafa. Itu tuh Pak, kalau yang nulis sama pakai pena biasa kayak kita gitu Pak, kalau yang skripsinya itu Pak, atau penanya lain gitu, yang tulisan Arabnya itu Pak, skripsi yang pakai bahasa Arab itu. Pakai tutul juga zaman itu. Sebab kalau kita pakai tinta isi itu kadang-kadang tuh bisa kembang. Karena dulu itu kan tinta Parker itu ya, itu yang ada itu encer banget kan, jadi kembang dia. Maka kita tetap menggunakan yang pakai tutul tuh, yang tinta Cina itu. Berarti kayak Jadi hitamnya bagus banget gitu. Nah gitu, tinggal besar kecilnya kita sesuaikan kebutuhan. Kalau untuk judul, subjudul dan sebagainya itu ya agak tebel gitu. Tapi tidak ada ukuran yang pas berapa milinya gitu. bisa jadi manuskrip skripsi Bapak. Kalau udah lewat 50 tahun. Gitu ya? Iya Pak, karena kalau manuskrip tuh batasannya tuh bisa disebut manuskrip tuh 50. Iya Pak, 50 tahun ya. Sekarang kalau dari tahun 92 sampai sekarang itu berarti berapa tuh? baru 30-an. Baru 20 lebih ya Pak ya. 27. Kok 27? Gimana sih? 32 ya Pak ya. Kalau Iya. dari 92. Iya, 32 tahun kan. Nah, berarti kurang 18 tahun aja. Iya. Tapi berarti yang Kalbar itu belum bisa jadi dianggap manuskrip ya? Kalau yang di Kalbar itu Pak, dari tahun berapa itu Pak? Di Kalbar itu dicetak sekitar tahun 90 sekian nggak salah itu. Yang manuskrip Yang saya bilang tadi itu. iya. Itu ukurannya berapa itu? Ukuran sebesar mushaf aja segini. Belum bisa dianggap manuskrip itu ya. Iya Pak. Tapi tidak apa-apa, itu Iya, kearifan lokal kan yang khas Kalbar. Bagaimana respon masyarakat terhadap karya-karya kaligrafi Anda? Alhamdulillah, namanya kalau sepanjang kita rajin membuat aja tetap diapresiasi oleh masyarakat ya. Tapi kita kan tidak produksi massal ya, dalam arti terus-menerus berkarya dan dijual gitu ya.
17, apakah ada komunitas enggak, bukan 20 Pak. nomor 20. Apakah Anda merasa peran Anda diakui oleh masyarakat atau lembaga? Alhamdulillah. Iya Pak. Alhamdulillah ya. Diki bisa Iya Pak. tahu lah kalau enggak diakui ya mungkin enggak dipakai lagi untuk Iya, jadi Pak. dewan hakim kan, Iya. atau pelatih kan. Dan alhamdulillah. Padahal sebenarnya saya pun merasa tidak pandai gitu ya. Tapi ya mungkin berkah Allah lah. Untuk pertama kalinya Kalbar ada Dewan Hakim Kaligrafi di MTQ Nasional kan baru kemarin waktu Bapak diminta itu tahun 2004 kemarin di Kaltim. Iya Pak. Itu baru pertama kalinya sejak zaman dulu. Jadi Dewan Hakim di nasional Pak. Dari Kalbar baru sekali itu. Dan itu kan patut kita syukuri bersama ya, Kalbar ada perwakilan. Ya mungkin saya anggap itu sebagai penghargaan karena lama berkecimpung aja, bukan karena kepandaian. Pun masalah kepandaian ya kalahlah dengan yang muda-muda kan. Tapi menilai itu kan bukan semata-mata kepintaran menulis, tapi bagaimana pertama objektivitas, kejujuran, pengalaman dan pengetahuan dalam kaitannya dengan kayak kaligrafi kan gitu. Walaupun kadang-kadang kita nulisnya itu enggak pas gitu. Kan itu Iya. kan perlu dilatih terus. Dilatih terus. Kalau kita ini dah apalagi suka betukang, nyangkul segala macam ya bergegar juga. Iya Pak. Nah, tarikan nafas tuh harus sebanding dengan pada saat menggoreskan. Dulu ketika saya menggoreskan garis lurus misalnya, itu tahan nafas tuh. Tak boleh bergegar. Kalau bergegar itu berubah. Nah, seperti itu. Ya, harapannya kepada yang muda-muda supaya tetap giat kerja. Dan saya baru tadi malam juga, kan saya selalu dikirimi sama Pak Yai Didin itu apa-apa yang beliau kerjakan. Maka yang saya kirimkan ke Diki tadi itu jawaban saya ke Pak Didin gitu lah. Beliau itu kan ini ngirimkan karya-karya begini ini kan. Nah, saya berikan komentar lah subuh tadi itu seperti ini kan, yang saya kirimkan ke Diki tadi. Beliau bilang ini perjalanan perjuangan yang lebih panjang gitu, menanggapi saya tadi itu. Semoga selalu berjalan di atas fondasi manfaat dan berkah, amin. Mohon doanya Kiai kerjanya. Satu, apa harapan Anda terhadap generasi muda dalam melanjutkan seni kaligrafi?